Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Luar biasa. Adik-adik, hari ini pada minggu yang kedua kita masuk di minggu Advent yang kedua. Jadi adik-adik semuanya duduk dengan rapi, duduk dengan sopan. Kita akan mulai ibadahnya hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Kami memuji nama-Mu Tuhan, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berkati jalannya ibadah kami pada hari Tuhan. Kami memasuki minggu Advent yang kedua Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Nah jadi kita sekarang memasuki minggu Advent yang kedua. Kita angkat satu pujian buat Tuhan, dua lilin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat bulanan kita. Hari ini minggu pertama di bulan Desember. Ayat bulanan kita diambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di sini pembacaan ayat bulanan kita. Nah, sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Minggu ini kita mengambil dari titah yang ketiga. Baik adik-adik, semuanya kita sama-sama mengucapkannya titah yang ketiga. Jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membacakan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan 22. Kita membacanya, perhatikan dengan seksama deh ya. Dari judul kita baca, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga pohon ara itu kering. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu kepada gunung itu berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, sekarang untuk
lebih jelasnya firman Tuhan ini, mari kita sama-sama menyaksikan video yang telah disediakan pada minggu ini. Selamat menyaksikan. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Aku lapar. Bagus, ada pohon ara di pinggir jalan. Lalu ia pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. dan itulah akhir ceritanya. Apakah kalian menyukainya, anak-anak? Dalam cerita kita hari ini, Yesus mengajar murid-muridnya pelajaran penting tentang iman. Iman berarti percaya dengan segenap hati kalian bahwa kalian akan menerima apa yang kalian minta, bahkan ketika itu belum terpenuhi. Seperti waktu kalian minta sebuah mainan kepada bapak kalian yang kalian percaya bahwa dia akan memberikannya kepada kalian ketika dia pulang dari bekerja. Pada zaman Yesus, pemimpin agama seperti orang-orang Farisi biasanya berdoa panjang-panjang di jalan-jalan untuk menunjukkan pada orang lain betapa sucinya mereka. Tetapi sebenarnya doa-doa mereka itu tidak benar-benar keluar dari hati mereka. Itu bukan doa yang diinginkan oleh Tuhan. Yesus berkata bahwa ketika kita berdoa, kita tidak boleh asal bicara saja, tetapi kita harus berdoa menurut kata hati kita dengan penuh keyakinan. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada sesuatu yang kalian minta pada Tuhan? Mintalah dengan iman, sebab Tuhan senang mendengar doa anak-anaknya. Dia mengasihi kalian dan Dia ingin menjalin hubungan dengan kalian seperti Bapak kalian atau sahabat baik kalian. 2000 tahun yang lalu, Tuhan memberikan anak tunggalnya untuk mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh hidup kekal bersama dengannya di surga. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan kembali lagi dan menghakimi dunia. Apakah kalian sudah siap? Maukah kalian percaya padanya sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian? Nah, adik-adik, bagaimana tadi dengan video yang baru saksikan? Asik? Nah, jadi adik-adik, apa pesan Tuhan dari video yang baru kita saksikan tadi? Dari ayat yang kita baca, dari firman Tuhan tadi, apa kira-kira pesannya? Nah, pertama, Tuhan mengajak kita untuk selalu menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan. Buah apa itu? Buah-buah kebaikan. Misalnya, tidak melawan orang tua, tidak mencaci maki teman, tidak suka berbohong. Anak yang baik adalah anak yang menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar kita hari ini untuk beriman. Buah dari iman itu adalah kelihatan dari perbuatan baiknya. Jadi adik-adik, orang yang beriman itu, maka dia akan cinta dan suka untuk berbuat baik menolong siapapun. Yang ketiga, Tuhan mengajar kita pada hari ini agar adik-adik sekolah minggu semuanya tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan artinya serahkanlah hidupmu selalu kepada Tuhan. Yang keempat, biarkan Tuhan Yesus yang mengambil alih hidup kita
agar Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, jadi itu pesan Tuhan buat kita hari ini. Ada 4 poin penting yang Tuhan ajarkan buat kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, untuk saat ini kita akan menutup pemberitaan firman Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami Bapa untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan buat kami pada hari ini. Tuhan Yesus berkati semua anak sekolah minggu agar mereka senantiasa rajin dan mau Tuhan berbuat baik kepada siapapun Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, dan Roh Kudus yang bekerja, yang berdiam di dalam hati kami, itulah kiranya Tuhan menguatkan anak-anak sekolah minggu untuk selalu dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita nyanyi Soraklah Haleluya. Semuanya bangkit berdiri. Bersama-sama memohon doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.